Namaku Arkan, umurku 16 tahun. Dan semua kengerian ini dimulai di tahun 2010. Saat itu, aku baru saja pindah ke kota Anggrek dan bertemu Raya, seorang gadis yang duduk di sampingku di kelas sejarah. Rambutnya hitam legam, matanya terlihat kosong, namun dari senyumnya, ia memancarkan kehangatan yang membuatku nyaman. Kami langsung cocok berkat selera humor dan hobi nonton film horor. Raya tinggal bersama bibinya di sebuah rumah tua di pinggir hutan Sukma. Rumah itu terlihat seperti bangunan yang sudah lama ditinggalkan. Dindingnya terkelupas dan halamannya dipenuhi rumputan liar. Seringkali, aku merasa ada keheningan yang aneh di sana. Tak ada suara burung, tak ada suara angin. Seolah-olah waktu berhenti berputar. Aku pernah mengeluhkannya pada Raya, tapi ia hanya menertawakanku. Yang paling aneh adalah bibi Raya. Ia tak pernah keluar dari kamarnya. Bibi Raya bilang, bibinya itu menderita kecemasan yang parah dan lebih suka menyendiri. Aku tidak pernah menanyakannya lebih lanjut, tetapi terkadang aku mendengar suara langkah kaki yang berat dari lantai atas. Sesekali, aku melihat bayangan seseorang mengawasi kami dari tangga. Tapi Raya selalu mengalihkan perhatianku dan membuatku melupakannya. Setelah beberapa bulan berteman, Raya mengajakku ke hutan Sukma di belakang rumahnya. Ia bilang, ia merasa lebih aman di luar daripada di dalam rumah. Aneh, karena hutan itu terasa jauh lebih dingin. Udara di sana terasa berat dan sesak, seolah-olah udara itu tidak seharusnya kami hirup. Satu malam, Raya menuntunku masuk ke dalam hutan. Malam itu, kami menemukan sebuah area lapang. Di tengahnya, ada lingkaran batu yang tersusun rapi. Di tengah lingkaran itu, ada tumpukan tulang belulang hewan yang bersih, seolah-olah sudah lama dikikis oleh sesuatu. Aku tertawa dan bertanya, "Ini lelucon dari film horor ya?" Raya tidak tertawa. Matanya menatap ke arah susunan batu itu, seolah-olah ia sedang mengingat sesuatu. Ia menggenggam lenganku dan memintaku untuk tidak melangkah keluar dari lingkaran. "Tunggu," bisiknya. Matanya yang kosong menatap ke arah pohon-pohon, seakan-akan sedang menunggu sesuatu. Aku bisa melihat ketakutan yang nyata di wajahnya, bukan ketakutan yang dibuat-buat. Kami berdiri di sana, jantungku berdebar kencang, berusaha menenangkan diriku sendiri. Setelah 10 menit yang terasa seperti 1 jam, ia melepaskan lenganku. "Sudah pergi," katanya, lalu berbalik dan berjalan kembali seperti tidak ada yang terjadi. Malam itu, aku tidur di lantai kamarnya dengan lampu menyala terang. Aku terus menunggu Raya mengatakan bahwa itu hanya lelucon, tapi ia tidak pernah membicarakannya lagi. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tidak kusadari sebelumnya. Kamar bibi Raya selalu terasa dingin, bahkan di tengah musim kemarau. Sesekali, aku melihat jejak kaki berdebu muncul di tangga, padahal tidak ada yang naik ke sana. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya karena rumah tua, tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu. Aku berhenti mengunjungi Raya. Aku bilang padanya bahwa aku sibuk dengan tugas sekolah, tapi sebenarnya aku tidak bisa melepaskan perasaan aneh yang kualami di hutan itu. Raya tidak marah. Ia hanya mengirimiku pesan singkat setiap beberapa malam. "Aku akan selalu menjagamu." Aku tidak pernah membalasnya, tapi pesannya itu membuatku tidak nyaman. Pada suatu malam di akhir Oktober, ia mengirimiku pesan lagi. "Kumohon, datanglah. Aku tidak mau sendirian." Aku tahu aku harusnya tidak pergi, tapi ada sesuatu dalam pesannya yang membuatku tak bisa menolaknya. Saat aku sampai, rumahnya lebih gelap dari biasanya. Tak ada lampu yang menyala, tak ada suara. Raya sudah menungguku di teras. Wajahnya terlihat pucat, matanya memancarkan ketakutan yang sama seperti yang kulihat di hutan. "Jangan lepas sepatumu," bisiknya. Saat kami masuk, ia mengirimkan pesan lagi. "Jangan lepas sepatumu." Aku tidak bertanya siapa yang dimaksud dengan dia. Sesuatu di dalam diriku melarangku bertanya. Kami duduk di ruang tamu dengan hanya satu lampu yang menyala. Raya terus menatap langit-langit, seolah-olah sedang menunggu sesuatu bergerak. "Dia semakin kuat," bisiknya, "tapi dia tidak bisa menyentuhku jika ada kamu." Tiba-tiba, Raya mengeluarkan kotak tua dari bawah sofa. Di dalamnya ada tumpukan gambar wajah mengerikan. Wajah-wajah itu memiliki gigi tajam dan mata yang kosong, bisiknya. "Mereka datang saat aku bermimpi, tapi sekarang mereka bukan mimpi lagi." Salah satu gambar itu tampak persis seperti bayangan yang kulihat di tangga.
Lalu aku melihat sesuatu yang membuat perutku mual. Di setiap gambar ada dua orang, Raya dan orang lain. Dan di gambar-gambar terakhir, orang kedua itu mulai terlihat persis seperti aku. Aku ingin bertanya, tapi Raya hanya menunduk dan berbisik, "Maafkan aku." Aku bergegas bangkit dan mengatakan bahwa aku harus pulang, tapi Raya menggenggam pergelangan tanganku dengan kuat. "Jika kamu pergi, dia akan mengikutimu," katanya dengan suara bergetar. "Dia akan mengira kamu milikku." Genggamannya begitu kuat, seolah-olah dia tidak hanya takut, tapi juga putus asa. Aku mengangguk, berusaha menenangkannya, tapi dadaku terasa sesak. Malam itu, aku tidur di kamar tamu di seberang kamarnya. Aku tidak bisa memejamkan mata lebih dari beberapa menit. Aku terus mendengar suara dengungan pelan dari kamarnya. Sebuah lagu yang sama diulang-ulang. Itu adalah jenis melodi yang membuat bulu kuduk merincing, seolah-olah lagu itu tidak seharusnya ada. Setelah jam 3 pagi, dengungan itu berhenti. Lalu pintu kamarku terbuka sedikit. Aku tidak bergerak. Aku hanya menatap celah cahaya dari pintu itu. Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul. Dia berdiri di sana, tak bergerak. Terlalu tinggi untuk menjadi Raya. Aku tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa berteriak. Aku hanya bisa menahan nafas. Sosok itu berdiri di sana selama beberapa menit, seolah-olah sedang menungguku untuk melakukan sesuatu. Tiba-tiba, ia berbalik dan berjalan perlahan menyusuri lorong. Langkahnya berat dan menyeret di lantai kayu, lalu menghilang di dekat kamar Raya. Aku tidak berani keluar dari bawah selimut sampai matahari terbit. Ketika aku membuka pintu, lorong itu kosong. Aku mengetuk pintu kamar Raya, tapi tidak ada jawaban. Ketika aku membukanya, kamar itu terlihat tidak tersentuh. Tempat tidur rapi, tirai tertutup. Seolah-olah tidak ada yang pernah tidur di sana. Aku berkeliling rumah, memanggil namanya, tapi ia seolah-olah menghilang begitu saja. Ponselnya terletak di meja dapur. Aku duduk di meja dapur dan menatap kotak berisi gambar-gambar yang kubawa dari kamarnya. Ada satu gambar terakhir yang berbeda. Gambar itu tidak digambar dengan pensil, melainkan diukir di atas kertas dengan benda tajam. Di dalam gambar itu, Raya berdiri di tengah hutan dan aku berdiri di belakangnya. Tapi di dalam gambar itu, mataku dihitamkan dan sosok tinggi tadi berdiri di belakang kami berdua, lebih tinggi dari pohon-pohon di sekitarnya. Aku memasukkan kembali gambar itu ke dalam kotak, lalu pergi. Aku tidak mengunci pintu, aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak pernah berencana untuk kembali ke rumah itu lagi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Ponselku terus menyala, tapi saat aku melihatnya, tidak ada notifikasi. Layar hanya menjadi hitam selama beberapa detik sebelum kembali ke layar utama. Lalu, sekitar jam 2 pagi, aku menerima pesan suara dari Raya. Pesan itu hanya berdurasi 3 detik, berisi hanya bisikan Raya. "Jangan biarkan dia masuk." Aku terjaga sampai matahari terbit, memeriksa setiap sudut kamarku. Tidak ada yang terjadi, tapi aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang dekat, seperti udara yang terasa aneh sebelum badai datang. Beberapa hari kemudian, aku melihat Raya di CCTV lobi apartemenku. Dia berdiri di sana, menatap lurus ke kamera. Matanya terlihat kosong seolah-olah bukan Raya yang kukenal. Lalu, layar CCTV berkedip dan ketika layar kembali menyala, Raya sudah tidak ada. Pintu tidak terbuka, tidak ada suara, hanya keheningan. Aku berdiri di sana sampai ada orang lain yang masuk. Sudah 2 minggu berlalu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Tapi terkadang di malam hari, aku masih mendengar dengungan itu. Lagu yang sama yang kudengar di kamar tamu di rumah Raya. Dan sesekali, aku terbangun dan mendapati pintu lemariku terbuka sedikit, meskipun aku yakin sudah menutupnya rapat-rapat. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Raya, tapi apapun itu, aku rasa ia tidak menginginkan Raya lagi. Ia menginginkan aku. Raya menepati janjinya. Ia berjanji akan melindungiku, dan ia melakukannya. Gue masih ingat jelas. Tahun 2012 di usiaku yang ke-19, dan perasaan dingin itu bukan karena angin malam. Itu perasaan yang jauh lebih dingin dari rasa takut. Gue baru saja pulang dari rumah Ardi, sahabat gue sejak SMP. Kami tinggal di kompleks perumahan yang sama, dan rumah kami dipisahkan oleh sebuah hutan kecil. Jalan utama memutar dan jauh, jadi kami sering mengambil jalan pintas, sebuah jalan setapak yang membelah hutan. Ardi orangnya berani, bahkan cenderung nekat, dan gue selalu percaya sama dia. Malam itu, gue yang ngajak jalan lewat jalan pintas itu.
Tapi kali ini ada yang aneh. Hutan itu terasa lebih gelap. Bukan gelap malam biasa, tapi gelap yang tebal, seolah bayangan di sana punya bobot dan bisa menelan segalanya. Gue bilang ke Ardi kalau ada perasaan gak enak, tapi dia cuma ketawa dan menepuk bahu gue. "Lu kayak cewek aja, Rin," katanya. Gue gak membantah, karena sudah puluhan kali kami lewat sini. Kami melangkah masuk ke jalan setapak itu. Pohon-pohon di atas kepala kami seakan berbisik-bisik. Suara bising dari jalan raya langsung hilang, seolah hutan itu menelan semuanya. Makin dalam kami masuk, makin sunyi. Bukan sunyi damai, tapi sunyi yang mematikan. Seperti hutan itu menahan nafasnya. Gak ada suara jangkrik, gak ada suara angin, hanya suara langkah kaki kami di ranting kering. Yang paling aneh, Ardi yang biasanya cerewet jadi diem. Dia terus melihat sekeliling seolah mencari sesuatu. Gue mencoba bercanda, tapi dia gak ketawa. Dia justru berhenti dan perlahan menoleh ke belakang. "Lo dengar sesuatu?" tanya Ardi. Suaranya pelan. Gue menggeleng. "Nggak ada," jawab gue. Tapi sebelum gue selesai ngomong, dia melangkah keluar dari jalan setapak itu, masuk lebih dalam ke pepohonan. Gue meminta dia kembali, tapi dia nggak merespon. Dia terus berjalan, lambat, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Gue pikir ini cuma akal-akalan dia untuk menakut-nakuti gue. Tapi dia nggak ketawa. Dia nggak menoleh sama sekali. Akhirnya gue mengikuti dia sambil memanggil namanya. Tapi suara gue terasa ditelan hutan. Jarak pandang gue sangat terbatas, seolah gue berjalan ke dalam sebuah terowongan yang gelap. Jalan setapak di belakang gue menghilang. Gue kembali memanggil nama Adi, kali ini lebih keras. Saat itulah gue mendengar sesuatu, seperti suara nafas. Gue berhenti, melihat sekeliling. Tiba-tiba pandangan gue jatuh ke tanah. Ada sesuatu di sana. Sepatu Ardi. Cuma satu. Tergeletak miring di tanah. Jantung gue berdebar kencang. Tiba-tiba gue merasa merinding. Menyadari bahwa gue berada di tempat yang seharusnya gak gue datengin. Gue berlutut mengambil sepatu itu, sambil berharap Ardi akan muncul dan tertawa terbahak-bahak. Tapi tidak. Hanya ada keheningan yang memekakan telinga. Gue berdiri di sana selama beberapa saat. Hutan di sekeliling gue tidak hanya sunyi, tapi terasa mati. Gue memanggil nama Ardi sekali lagi, putus asa. Saat itulah gue mendengar suatu suara tepat di belakang gue. "Kenapa kamu mengikutiku?" bisiknya. Gue berbalik tapi gak ada siapa-siapa. Hanya pohon dan kegelapan. Gue seharusnya lari saat itu juga. Tapi gue malah mundur perlahan, mencoba mencerna apa yang terjadi. Gue mencoba meyakinkan diri gue bahwa itu hanya ilusi hasil dari kepanikan. Tapi kemudian sesuatu bergerak di balik salah satu pohon. Gue gak melihat wujudnya, hanya pergeseran bayangan yang gak sesuai dengan pohon di sana. Gue lari. Gue gak peduli ke arah mana, yang penting lari. Ranting-ranting menggores jaket gue, tanah di bawah kaki gue gak rata. Gue tersandung, tapi terus berlari sampai gue melihat cahaya di depan. Ternyata sebuah pekarangan belakang rumah. Gue mendobrak keluar dari hutan itu, terengah-engah dan berhenti di halaman belakang yang asing. Rumah itu terlihat berpenghuni, lampunya menyala. Gue mengambil ponsel, mencoba GPS, tapi layarnya hanya berputar-putar, tanpa sinyal. Gue menoleh ke belakang. Hutan itu tampak jauh. Kaki gue gemetar. Gue berjalan ke samping rumah, berharap melihat nama jalan yang familiar. Saat itulah gue melihat sesuatu di rumput. Gantungan kunci. Gantungan kunci Ardi yang ada ukiran inisial namanya, yang selalu dia kaitkan di celana. Gue ambil itu. Terdapat kotoran dan goresan di logamnya, seolah-olah sudah diseret di tanah. Di lubuk hati gue tahu ini bukan tanda baik. Akhirnya gue mengetuk pintu belakang. Seorang bapak tua membukanya, bingung tapi baik hati. Dia membiarkan gue nelpon nyokap gue. Gue gak banyak cerita, hanya bilang gue tersesat. Dia gak memaksa, tapi gue tahu dia melihat tatapan mata gue yang terus-menerus menoleh ke belakang. Seolah ada sesuatu yang mengikuti gue. Polisi mencari Ardi selama 3 hari, tapi gak ada hasil. Gak ada jejak,
Nggak ada sepatu-sepatunya lagi. Beberapa orang bilang dia kabur. Tapi gue tahu, dia tidak kabur. Sesuatu di hutan itu menahannya. 1 tahun kemudian, saat gue sudah kuliah di luar kota, gue menemukan sebuah kertas di antara tumpukan buku di perpustakaan kampus. Tulisannya sudah pudar, tapi gue kenal tulisan tangan itu. Itu tulisan Ardi. 4 kata yang ditulis dengan gemetar. Jangan ikuti jalan setapak. Perpustakaan itu hening. Terlalu hening. Buat sejenak gue merasa mendengar bisikan yang sama lagi. Gue langsung keluar, meninggalkan buku-buku yang belum gue pinjam. Sampai sekarang, gue masih menyimpan kertas itu. Gue nggak pernah menunjukkannya ke siapapun. Beberapa minggu yang lalu, gue kembali ke rumah. Gue jalan-jalan di sekitar komplek dan melewati jalan setapak itu. Jalan yang kata orang-orang sudah ditutup. Tapi hari itu, penutupnya sudah nggak ada. Jalannya terbuka. Gue berdiri di sana, menatapnya lama. Pohon-pohonnya sama. Bayangannya masih terlalu gelap. Dan gue bersumpah, hanya sedetik, gue melihat seseorang keluar dari jalan setapak itu. Postur tubuhnya sama. Jaketnya sama. Dia nggak melambai. Dia hanya berbalik dan kembali berjalan ke dalam hutan. Saat itu tahun 2010 dan saya baru saja lulus sekolah. Musim kemarau yang panjang terasa sangat membosankan di kota. Ayah dan ibu memutuskan untuk mengirim saya ke desa Sukabakti, tempat kakeknya sahabat terbaik saya, Pras, tinggal. Awalnya, saya pikir ini hanya akan jadi liburan biasa yang membosankan. Jauh dari internet dan sinyal ponsel. Rumah kakek Pras, Pak Jaya, adalah sebuah rumah tua yang dibangun sekitar tahun 1950-an. Catnya sudah mengelupas di sana-sini. Dan setiap kali kaki saya melangkah, lantai kayu akan mengerang. Pintu loteng menggantung longgar dengan engsel yang berkarat. Pak Jaya jarang sekali berbicara dengan kami. Setiap sore, beliau hanya duduk di teras dengan radio usangnya dan secangkir teh. Tempat ini terasa terisolasi. Hanya ada keheningan, hawa panas, dan ladang yang membentang luas. Kami menghabiskan hari Sabtu dengan bermain di luar, melempar batu, dan menjelajahi gudang di belakang rumah. Saat senja mulai turun, Pras mengajak saya bermain petak umpet. Sesuatu tentang rumah itu membuat saya ragu, tapi saya tidak mau terlihat penakut. Akhirnya, saya mengalah dan setuju untuk menjadi penjaga. Saya berdiri di ruang tamu, menghadap dinding, dan mulai menghitung. Lantai di bawah kaki saya berdejit pelan di setiap hitungan. 28, 29, 30. Siap tidak siap, aku datang. Saya berbalik dan entah mengapa, suasana ruangan terasa berbeda. Pras memang jago bersembunyi. Tapi keheningan yang saya rasakan kali ini terlalu sempurna. Saya memeriksa tempat-tempat yang paling jelas lebih dulu. Di balik sofa, di balik piano tua, di dalam lemari sapu. Kosong. Saya memanggil nama Pras sekali, setengah tertawa, berharap dia akan menjawab. Tidak ada suara. Sejak saat itu, langkah saya menjadi lebih lambat. Udara di dalam rumah terasa lebih berat dan dingin. Rumah ini terasa lebih besar dari yang terlihat. Ada lorong-lorong sempit yang terasa remang-remang, bahkan dengan lampu menyala. Saya memeriksa semua sudut di lantai bawah, tetapi tetap tidak menemukan Pras. Malam semakin larut, dan jendela-jendela tua memantulkan bayangan samar diri saya setiap kali saya melewatinya. Saya pindah ke lantai atas, dan memanggil namanya lagi. Kali ini lebih keras. Tiba-tiba, pintu loteng di atas saya berderit. Bergoyang pelan seolah baru saja disentuh. Saya menatapnya selama beberapa detik, lalu perlahan menaiki tangga. Pintu loteng itu sudah sedikit terbuka. Padahal saya yakin tidak begitu sebelumnya. Saya mendorongnya hingga terbuka penuh dan mengintip ke dalam. Debu berterbangan di udara seperti kabut. "Pras!" bisik saya. Tidak ada jawaban. Saya melangkah masuk, berharap dia akan melompat keluar dari balik peti-peti tua. Namun, loteng itu benar-benar sunyi, dan keheningan itu membuat telinga saya berdengung. Saya tidak menemukan Pras di sana, tetapi saya merasakan sesuatu. Saya merasa tidak sendirian.
Ketika saya berbalik untuk turun, pintu loteng perlahan-lahan mulai tertutup dengan sendirinya. Saya mendorongnya, jantung saya berdebar kencang. Pintu itu tidak terbanting, melainkan bergerak perlahan, seolah ada yang mengendalikannya. Dengan tangan gemetar, saya menahannya agar tetap terbuka. Saya mundur menuruni tangga selangkah demi selangkah, takut untuk membalikan badan. Di lantai 2, lorong terasa jauh lebih gelap. Semua pintu kamar tertutup sekarang. Padahal saya ingat meninggalkan salah satunya terbuka. Saya membisikkan nama Pras lagi, kali ini lebih pelan, seolah-olah ada sesuatu yang lain sedang mendengarkan. Tiba-tiba, lantai di belakang saya berdecit. Saya membeku, lalu berbalik dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Saya merasa sedikit pusing. Saya memeriksa kamar pertama, lampu bohlamnya berkedip lemah, lalu padam. Di dalam lemari hanya ada selimut dan mantel tua. Kamar kedua berbau apek, bercampur dengan bau manis dan busuk. Saya berhenti di ambang pintu dan tidak berani masuk. Saya hanya ingin mengakhiri permainan ini dan menemukan Pras. Saya sampai di kamar ketiga. Pintu kamar itu sedikit terbuka, seolah-olah disengaja dibiarkan. Saya mengetuknya, tapi tidak ada suara. Saya mendorongnya dengan kaki dan melangkah masuk. Tirai jendela tertutup rapat, tidak ada cahaya luar yang masuk. Ruangan itu sunyi. Tidak ada kipas, tidak ada jam yang berdetak. Tapi saya bersumpah, saya merasakan sesuatu bergerak saat saya masuk. Ada sebuah bentuk di balik tirai, tinggi dan tidak bergerak. Saya tersenyum gugup dan melangkah mendekat. "Sudah, kamu menang," kata saya sambil menghampirinya. Tapi bentuk itu tidak bergerak atau berbicara. Saya tarik tirai itu dengan sekali gerakan, tapi tidak ada siapa-siapa di baliknya. Hanya jendela yang terkunci dan debu di ambang jendelanya. Saya berbalik dengan cepat. Rasa dingin merayap di punggung saya. Bentuk itu tadi ada di sana. Saya melihatnya. Saya tidak berhalusinasi. Saya mundur dari kamar, menatap tirai itu seolah-olah akan bergerak lagi. Tanpa sengaja, tangan saya menyentuh saklar lampu. Tapi lampunya tidak menyala. Seluruh lantai 2 terasa gelap sekarang. Seolah-olah matahari benar-benar hilang. Saya mulai memanggil nama Pras lagi, kali ini lebih keras. Tidak ada jawaban. Saya berlari ke bawah, berpikir mungkin dia sudah keluar dan membuat saya terlihat bodoh. Tapi pintu bahkan masih terkunci dari dalam. Kakek juga sudah tidak ada di teras. Saya keluar, berteriak nama Pras ke seberang ladang. Angin bertiup kencang membawa suara siulan aneh dari pepohonan. Saya memeriksa gudang dan kandang ayam. Tidak ada jejak. Saat itulah saya melihatnya. Sesosok bayangan berdiri di pinggir hutan, terlalu jauh untuk saya kenali. Saya berteriak, tapi sosok itu tidak bergerak. Itu bukan Pras. Saya tahu dari cara sosok itu berdiri. Tinggi, diam, seperti tidak perlu bernafas. Saya melangkah maju. Tapi semakin dekat saya melangkah, sosok itu semakin mundur seolah tidak nyata atau tidak ingin ditemukan. Saya berbalik dan berlari kembali ke rumah, mengunci pintu belakang. Keheningan kembali menyelimuti. Saya meraih telepon putar olah di dapur, tetapi salurannya mati. Saya berdiri membeku, terengah-engah. Lalu saya mendengarnya. Ketukan. Satu ketukan di pintu depan. Tidak panik, hanya satu ketukan. Saya tidak memberak. Teras kosong beberapa menit yang lalu. Lalu ketukan kedua datang kali ini lebih pelan. Saya berjalan ke pintu dengan langkah berat. Ada kaca kecil di bagian atas pintu. Saya berjinjit untuk mengintip. Tidak ada siapa-siapa. Hanya teras gelap, tanaman yang bergoyang, dan ayunan yang tak bergerak. Saat saya turun, saya mendengar sebuah suara. Bisikan dari tangga loteng. Saya berbalik, perlahan, dan menatap ke atas. Pintu loteng itu terbuka lebar sekarang. Saya yakin saya tidak meninggalkannya terbuka. Sesuatu telah turun, dan saya merasakannya. Sejak hari itu, saya tidak pernah lagi melihat Pras. Orang tuanya berpikir dia kabur ke hutan. Saya menceritakan apa yang saya lihat, tetapi saya rasa mereka tidak pernah percaya. Polisi mencari di ladang, di gudang, bahkan menguras kolam yang jaraknya 1 kilometer. Tidak ada apa-apa. Pras menghilang begitu saja. Bertahun-tahun kemudian, saya kembali melewati desa itu. Rumah itu masih di sana, tertutup papan dan miring tertiup angin. Saya tidak pernah berhenti atau menatap terlalu lama.
Tetapi terkadang saat saya berkendara melewatinya, saya bersumpah melihat sesuatu di jendela loteng yang mengawasi, menunggu seseorang lain untuk bermain.